Sekarang waktunya menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I'd like to talk to you today about righteousness in Jesus. Halo, saya Bapak Pendeta Dave dan hari ini kita akan berbicara tentang kebenaran Yesus Kristus. So take your Bibles and turn to Matthew chapter 3, verses 1 to 3 and 13 to 17. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Matius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ketiga dan ayat 13 sampai 17. Matius 3 ayat 1 sampai 3 dan ayat 13 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan menggenapi seluruh kebenaran. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. After about 27 years in Nazareth, Jesus went to the Jordan River. Setelah melewati masa selama 27 tahun di Nazaret, Yesus pergi ke Yordan. And he went to John, who was baptizing people, and said, baptize me. Yesus pergi kepada Yohanes yang pada saat itu sementara membaptiskan orang. Yesus berkata kepada Yohanes, baptislah aku. So let's look at three things that are in this lesson. Kita akan melihat 3 hal dalam pelajaran kita hari ini. We have what John was teaching. Kita ada di situ pesan Yohanes, apa yang sementara diajarkan oleh Yohanes. And what Jesus said. Dan apa kata Yesus. And what was the results? What happened? Dan apa hasilnya? Apa yang terjadi? First, John the Baptist was saying, repent, for the kingdom of heaven is here. Pertama-tama Yohanes berkata, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Now, John was not talking to those that did not know God. Di sini Yohanes tidak sedang berbicara kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. He was talking to what we today would call the church, the people of God. Nah, pada waktu itu Yohanes sementara berbicara kepada umat-umat Tuhan yang kalau sekarang ini bisa dikatakan dia sementara berbicara kepada gerejanya Tuhan. So he was saying, you can go to church and miss the truth. Dia sementara menyampaikan seperti ini, saudara. Kalian boleh saja masuk ke gereja, tetapi kalian itu sudah kehilangan kebenaran. And without the righteousness of God, we will miss the truth.
in the Karena Bible. tanpa kebenarannya Tuhan, saudara, kita akan kehilangan kebenaran yang ada dalam Alkitab. So what is the kingdom of God then? Jadi apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu? In Romans 14:17, we have what the kingdom of God is. Nah, di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17 kita bisa melihat apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu. So let's read it. Kita baca bersama-sama Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oh, wow. John was saying there's something you don't have, but it's here now. Wow, di sini Yohanes sementara menyampaikan ada sesuatu yang kalian tidak miliki, tetapi ada sekarang ini. We can have the righteousness of God. Kita bisa mendapatkan kebenaran Tuhan. We can have the peace of God. Kita bisa menerima damai sejahtera Tuhan. And we can have the joy of God. Dan kita juga bisa menerima mendapatkan sukacita yang dari Tuhan. You don't have to answer this, and I don't know you. Anda tidak perlu menjawab hal ini karena saya juga tidak mengenal Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian. But are you living in righteousness? Tetapi Bapak Ibu, apakah Anda sementara hidup di dalam kebenaran? Only you can answer that question. Dan hanya Anda lah yang bisa menjawab pertanyaan itu, saudaraku. Righteousness means we're trying to do the right thing and live without sin. Kebenaran artinya kita berusaha melakukan sesuatu yang benar dan tidak hidup di dalam dosa. And do we have peace? Dan apakah kita mempunyai damai sejahtera itu? In this terrible world today with wars and troubles, do we have peace? Di tengah-tengah dunia yang semakin kacau ini dengan berbagai peperangan di mana-mana, saudara, apakah Anda punya damai? I had a man come to me one time and say, "You must be a Christian because you have such a peace in your life." Nah, ada seorang pria mendekati Bapak Pendeta Dave dan dia berkata, Anda itu pasti orang Kristen ya, karena Anda itu punya damai sejahtera dalam hidupmu. And then there's joy. Dan kemudian ada sukacita. I saw a woman watching as her 16-year-old daughter died and was being put in the ground. Nah, saya melihat satu ketika seorang wanita sementara memperhatikan ya anaknya umur 16 tahun sudah meninggal dunia dan sudah akan dimakamkan. And she was crying. Dan dia menangis. And she was smiling. Tetapi dia juga tersenyum. And she said, "That one is safe with Jesus." Karena dia berkata, dia anak saya ini sudah aman, dia sudah selamat bersama Yesus. You know, that's only by the joy of the Holy Spirit you can do that. Anda bisa melakukan hal seperti itu hanya oleh karena Anda punya sukacita dalam Roh Kudus, saudara. So we need righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Maka kita membutuhkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, saudara. And the second thing that John was saying is, don't make it hard to come to God. Hal yang kedua, pesan dari Yohanes yang ia mau sampaikan ialah kalau mau datang kepada Tuhan, jangan mempersulit itu. We read it, he said, prepare the way of the Lord. Di situ dikatakan kita sudah baca tadi dalam ayat yang ketiga, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. But we make it so hard to come to Jesus anymore. Tetapi sekarang kita sudah membuat untuk datang kepada Yesus, kita bikin persulit itu, saudara. We look at a person and say, okay, you're saved, so now here's what you must do. Ketika kita melihat seseorang, kita berkata, kamu sudah selamat. Nah, sekarang inilah yang harus kamu lakukan. You've got to read your Bible. You've got to pray every day. Kamu harus baca Alkitab, kamu harus berdoa setiap hari. You got to change your life and change your friends. Kamu harus mengubah gaya hidupmu, cari teman-teman yang baru, tinggalkan yang lama. You've got to go to church and you've got to give money. Kamu harus selalu ke gereja, memberi uang sebagai persembahan. But that didn't happen to the thief that was on the cross beside Jesus. Tetapi keadaan itu tidak terjadi dengan si penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. He just said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Si penjahat itu hanya berkata, Yesus, ingatlah aku di saat engkau datang dalam kerajaan. So John the Baptist was saying, make it easy to come to Jesus. Jadi pesan Yohanes dia hendak katakan bahwa permudahlah jalan untuk datang kepada Yesus.
Just believe and receive the salvation that Jesus bought for you on the cross. Percaya saja dan terimalah keselamatan yang sudah Yesus kerjakan lewat karyanya di kayu salib, saudara. Because we cannot earn our salvation. Karena kita tidak bisa mengupayakan dengan diri kita sendiri untuk mendapatkan keselamatan, saudara. We believe. Kita percaya. And it's when we confess our sins, Jesus comes in and destroys all that sin. Dan di saat kita mengakui segala dosa-dosa kita, Yesus datang kepada kita dan menghancurkan segala dosa itu. So John the Baptist was saying, we must have the kingdom of God within us by the Holy Spirit. Dan pesan Yohanes dia mau katakan bahwa kita tuh harus memiliki kerajaan surga dalam hidup kita oleh Roh-Nya yang kudus. And we must make it easy to come to God. Dan kita harus mempermudah jalan untuk orang-orang datang kepada Tuhan. So let's look at what Jesus said when he came to John the Baptist. Dan mari kita lihat apa kata Yesus ketika dia datang kepada Yohanes Pembaptis. He said, "Baptize me to fulfill all righteousness." Baptislah aku untuk menggenapi segala kebenaran. Now, did Jesus need to repent? Saudaraku, apakah Tuhan Yesus perlu bertobat? Did he have sin in his life? Saudaraku, apakah Tuhan Yesus ada dosa dalam hidupnya? No. But he said something here. He said, we've got to fulfill all righteousness, all the ways of God. Tidak, Yesus tidak berdosa sama sekali, tetapi Yesus dibaptis untuk menggenapi segala kebenaran. So there was something in Jesus that is just like us. We need to be baptized. Ada sesuatu di dalam diri Yesus yang sama dengan pada diri kita, mengapa Yesus harus dibaptiskan. We have to humble ourselves and go into the waters of baptism. Kita harus merendahkan diri dan masuk ke dalam air pembaptisan, saudara. In Acts 2:38, Peter was preaching. Pada Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Petrus berkhotbah. Di situ firman Tuhan berkata demikian. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Now remember, this was not to the unsaved. This was to God's people, Israel. Sekali lagi pesan ini bukan kepada orang-orang kafir yang belum mengenal Tuhan, tetapi bagi umat Tuhan, orang Israel, saudara. And he was saying, we need to change. We're not doing things right. Dia berkata kita tuh harus berubah, kita sementara melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak tepat, saudara. He said we need to be baptized and receive the Holy Spirit. Dia berkata bahwa kita harus dibaptiskan dan menerima Roh Kudus. And so Jesus did the same thing. He humbled himself to come to baptism. Yesus melakukan hal yang sama. Yesus merendahkan dirinya untuk dibaptis. It was like his flesh. Remember, he was God, but he was also man. His flesh had to be baptized. Yesus yang adalah Tuhan, tetapi adalah juga manusia. Tubuh dagingnya ini harus dibaptiskan, saudara. So the path to righteousness is to be humble. Jadi jalan menuju kepada kebenaran adalah melalui merendahkan diri, merendahkan hatimu. Like Jesus, we do not make a name for ourselves. Seperti Tuhan Yesus ya, kita sedang tidak mencari nama untuk diri kita sendiri, saudara. And we don't tell others how to live like a Christian and then not live like that ourselves. Dan kita tidak sedang menyuruh-nyuruh orang untuk melakukan hal ini, hal itu sebagai orang Kristen, sedangkan diri kita sendiri kita tidak melakukannya, saudara. So to receive the kingdom of God, we have to have humility. Jadi untuk kita bisa menerima kerajaan Allah, kita harus memiliki kerendahan hati, saudara. Then the Holy Spirit can come in us. Sehingga Roh Kudus bisa datang dan berdiam dalam hidup kita. And we can have righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Sehingga kita bisa mendapatkan kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. But before even Jesus could start his ministry, he had to come to baptism. Bahkan sebelum Yesus memulai pelayanannya, Yesus harus datang dulu, dibaptiskan dulu, saudara. He came to the Jordan River. Dia datang ke Sungai Yordan. The word Jordan means to go down.
Yang dimaksud dengan kata Yordan adalah pergi ke bawah. To be humble, to kneel, to bow. Menjadi rendah hati, merendahkan hatimu, menundukkan dirimu. And if you want the power of God in your life, you have to be humble to receive righteousness first. Saudara, jika Anda merindukan kuasa Tuhan ada di dalam hidupmu, engkau harus terlebih dahulu yang terutama adalah pertama-tama merendahkan hatimu. We need to repent of our sins and humble ourselves. Kita harus bertobat dari segala dosa-dosa kita dan merendahkan hati, merendahkan diri kita. So, Jesus came to be baptized. Maka Yesus datang untuk dibaptiskan. Now, John was saying that we need to have the kingdom of God within us. Yohanes berkata kita harus punya kerajaan Allah dalam kita. He also said, make it easy to come to the Lord. Pesan Yohanes juga adalah permudahlah, jangan mempersulit jalan bagi orang untuk datang kepada Tuhan. And Jesus said, we've got to fulfill all righteousness, so baptize me. Dan Yesus berkata kita harus menggenapi segala kebenaran, maka baptislah aku. So what happened when they did that? Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian setelah mereka melakukan semuanya itu? We read that Jesus came out of the water and the Holy Spirit came down upon him. Ketika kita membaca maka Yesus keluar dari air, ketika itu Roh Allah turun atas dia. It says the heavens were opened Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, langit terbuka pada waktu itu. and the Holy Spirit came upon him. Dan Roh Allah turun ke atas dia, ke atas Yesus. And God spoke from heaven. Dan Tuhan berbicara dari surga. You know, that is so important to us. Dan hal ini sangat-sangat penting bagi kita, saudaraku. I wanted to serve the Lord with my life. Saya rindu melayani Tuhan dengan hidup saya. But if I can't hear from heaven, how can I serve Jesus? Tetapi kalau saya tidak mendengar dari surga, suara dari surga, bagaimana saya bisa melayani Yesus? The Bible says that Moses talked to God face to face. Di dalam Alkitab sendiri menyaksikan bahwa Musa berbicara dengan Tuhan berhadapan muka, saudara. And Abraham was called the friend of God. Dan Abraham, ia disebut sebagai sahabat Allah. And God wants to pour his blessings down upon us. Dan Tuhan rindu mencurahkan berkat-Nya atas kita, saudara. Do you know what a funnel is? Saudara, apakah Anda tahu apa corong itu seperti apa, saudara? You know, you can pour the water in and it just comes out a little bit at the bottom. Corongnya itu kan mulutnya lebar, bagian bawahnya kecil. Jadi kita bisa memasukkan air yang banyak, dia masuk ke corongnya yang kecil itu, saudara. We use that often to fill a lamp with oil. Ya, kita seringkali kalau kita mau pasang lampu botol ya, saudara, kita pakai corong ini untuk kasih masuk minyaknya ke dalam botol. And God has it's like a big bucket. He wants to just pour down upon you. Tuhan punya tempat yang sangat-sangat besar, loyang yang sangat besar ya, berkat yang mau dia curahkan bagi kita, saudara. And we put a funnel up and say, let it just drip down upon us. Dari berkatnya yang melimpah, kita cuma siapkan corong kita yang kecil dan membiarkan hanya tetesan-tetesan berkat yang kita terima, saudara. And we should be walking in the complete blessings of God. Saudara, kita perlu berjalan di dalam berkat Tuhan yang sempurna itu, saudara. But when you walk in righteousness, you are not limiting what God can do. Tetapi saudara, jika Anda berjalan dalam kebenaran, maka Anda tidak akan pernah membatasi karya Tuhan bekerja dalam hidupmu, saudara. And sometimes we need God's answer right away. Terkadang kita butuh jawaban Tuhan sesegeranya mungkin. Just last week, I was driving down the road. Seperti minggu yang kemarin ya, Pastor Dave sementara mengendarai mobilnya di jalan. Suddenly the wind started blowing. Tiba-tiba angin berhembus. And it rained so hard I could hardly see. Dan hujan begitu lebat sehingga Pastor Dave tidak bisa melihat dengan jelas. And it got dark, almost like night. Dan pada waktu itu cuaca menjadi semakin gelap seperti sudah malam, saudara. And there was a great big storm behind us. We did not know. Dan ada satu petir ya yang keras di belakang mereka tidak tahu tiba-tiba terjadi. But my wife grabbed her phone. Dan istri dari Pastor Dave, dia ambil handphonenya. And she started to call people and say, pray for us. Dan dia mulai menelpon orang-orang minta tolong, doakan kami. And the minute that she did that, we came out from under the storm and we were safe. Dan
Pada waktu dia menelpon mereka itu tiba-tiba mereka keluar dari badai dan mereka selamat, saudara. I'm glad we had an open heaven and could get to God right away. Kami sungguh bersyukur langit terbuka bagi kami sehingga kami bisa melanjutkan perjalanan kami, saudara. Because we could have been hurt. There was a lot of damage from that storm. Karena bisa saja mereka terluka kalau mereka tertimpa badai yang berat itu, saudara. I don't want to limit what God will do in my life. Saya tidak mau membatasi karya Tuhan bekerja dalam hidup saya, saudara. I want it to pour down upon me. Saya rindu agar supaya berkatnya yang melimpah itu semuanya tercurah melimpah dalam hidup saya. And I want God to pour down upon you. Dan saya juga rindu berkatnya yang melimpah itu tercurah melimpah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. It says here that the Holy Spirit came down upon Jesus. Di dalam ayat ini kita sudah baca bagaimana Roh Kudus turun atas Yesus. And it says in Acts 2:38, we will receive the Holy Spirit. Dan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38 kita akan menerima karunia Roh Kudus. Peter said, the promises to you and to your children and to everyone. Karena di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39 itu Petrus berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. So Jesus needed the power of the Holy Spirit to walk. Yesus membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk dia melangkah. It says that after that, he was able to even resist the devil and all the temptations. Dan dikatakan bahwa setelah itu bahkan Yesus sanggup untuk mengalahkan segala pencobaan-pencobaan, mengusir setan-setan. Oh, we need the Holy Spirit in our life every day. Setiap hari, oh saudaraku, kita butuh kuasa Roh Kudus dalam hidup kita setiap hari, saudara. John 14:26 says the Helper, the Holy Spirit, will come to us and teach us. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur atau penolong yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada. He has come to convict the world of sin. Roh Kudus telah datang untuk meyakinkan dunia akan dosa, saudara. And he's also come to prepare us to go to heaven. Tetapi Roh Kudus juga datang untuk mempersiapkan kita untuk menuju ke surga, saudara. Jesus suddenly after baptism had an open heaven. He could hear God. Yesus setelah menerima pembaptisan itu tiba-tiba saat itu juga langit terbuka dan Tuhan berbicara dari sana. And the Holy Spirit came upon him. Roh Kudus turun atas Yesus. And it says God spoke to him. Dan di situ dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dari surga. He says, "This is my beloved son, and I am well pleased." Dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. What a joy to hear the voice of God. Sungguh sukacita yang luar biasa mendengar suara Tuhan. Sometimes we hear it through the word by reading the word of God. Terkadang kita dengar suara Tuhan lewat baca Alkitab, saudara. Sometimes we hear an actual voice. Terkadang kita mendengar dengan suara langsung di telinga kita, saudara. Sometimes we just know in our heart that God is speaking to us. Terkadang kita hanya yakin dalam hati kita bahwa Tuhan berbicara kepada kita. But we need to have God speaking to us. Tetapi kita sangat butuh, saudara, Tuhan berbicara bagi kita. Prophet Isaiah in chapter 30 verse 21. Di dalam Yesaya 30 ayat 21, saudara, saya bacakan dalam versi IMB. Telingamu akan mendengar perkataan dari belakangmu yang mengatakan, inilah jalan, berjalanlah di dalamnya ketika kamu ke kanan dan ketika kamu ke kiri. Oh, the Lord will guide your life and tell you exactly where to go and what to do. Sungguh Tuhan sendiri akan menuntun hidupmu, menyatakan secara tepat kemana Anda harus melangkah, saudara. Oh, I want to let the Holy Spirit guide my life because this is a terrible world. Oh, saya rindu agar supaya Roh Kudus sendiri yang menuntun hidup saya karena kita sementara hidup di dunia yang semakin mengerikan ini, saudara. Especially when you drive down the roads. Terutama di saat kita sementara mengendarai mobil kita melewati jalan, ya, saudara. We can have faith in everything else but not in Jesus sometimes. Kita bisa punya iman dalam segala hal, tetapi terkadang tidak punya iman kepada Yesus, saudara. I want to ask you a question. Saya mau tanya pertanyaan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. What did you eat this morning? Apa yang Anda makan pagi hari ini? Did you sit there and say, "Oh, food, will you become strength for me?"
Apakah Anda berkata, oh makanan kiranya kau menjadi kekuatan bagiku? Will you help me to see and help me to walk? Apakah kau berkata kepada makanan, oh makanan tolonglah saya untuk bisa melihat, untuk bisa berjalan? We hold up the egg and say, oh, I wonder how that egg is going to help me today. Kita memegang telur dan kita berkata, saya membayangkan bagaimana telur ini bisa menolong saya di hari ini. No, you ate by faith. Tidak, saudara. Kamu makan dengan keyakinan iman. Ya. You just ate that egg and didn't have any problems. Anda makan saja telur itu, tidak ada masalah apa-apa. It went down into your body and it is doing what it is supposed to do. Makanan itu akan masuk dalam tubuh kita dan akan berfungsi sesuai dengan fungsinya, saudara. You ate by faith. You must have a lot of faith in your food. Kita makan dengan keyakinan iman. Jadi kita memiliki banyak keyakinan yang kita curahkan lihat makanan yang kita makan, saudara. Or maybe you get on the bus and you sit down and you believe the bus driver will take you to where you want to go. Atau Anda naik bus dan Anda duduk dan Anda menaruh iman keyakinan Anda kepada si sopir untuk membawa Anda kemana saja mau pergi. You have faith in that driver. Dengan demikian Anda menaruh keyakinan Anda percaya kepada si sopir bus itu, saudara. You're believing he did not drink too much beer. Kamu yakin bahwa kamu percaya bahwa si sopir ini tidak mabuk terlalu banyak minum bir. You're believing he knows how to drive the bus. Kamu yakin sekalipun kamu tidak kenal si sopir ini, kamu yakin dia bisa mengendarai bus dengan baik. So you sit down and say, I have faith in the bus driver. Kemudian Anda duduk saja dan berkata, saya punya iman dan keyakinan kepada si sopir bus ini. We don't say it, but we actually believe it. Sekalipun kita tidak mengucapkan dengan kata-kata, tetapi sesungguhnya kita yakin, ya, saudara, kita percaya. Do we believe the Word of God the same way? Apakah kita percaya dan yakin dengan Alkitab kita seperti tadi, saudara? Do we believe that what God says is real? Saudaraku, apakah Anda sungguh-sungguh percaya apa yang Tuhan katakan itu nyata adanya? We need to have faith in God. Saudara, kita perlu punya iman, keyakinan penuh kepada Tuhan. Don't make it hard. It's so easy to have faith in God. Jangan bikin sulit, saudara. Mudah saja untuk datang kepada Tuhan. We need that kingdom of God within us. Kita butuh kerajaan sorga di dalam hidup kita, di dalam diri kita. I want to fulfill all righteousness for God. Saya rindu untuk menggenapi segala kebenaran Tuhan. I want to have peace in my life. Saya rindu untuk punya damai sejahtera di dalam hidupku. I want to have joy in my life. Saya rindu untuk punya sukacita dalam hidup ini. So when I finally go to heaven, I will hear God say, well done, good servant. Sehingga di saat saya selesai di dunia ini, saya pergi ke surga dan mendengar Tuhan Yesus berkata langsung kepada saya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. He will say that if we have let the kingdom of God come into our lives. Yesus akan berkata seperti itu jika kita mengizinkan kerajaannya, kerajaan Tuhan itu datang dalam hidup kita, saudara. So I just say to you today, receive the kingdom of God. Jadi hari ini saya hanya mau sampaikan, saudaraku, terimalah kerajaan Allah itu dalam hidupmu. Oh, God is so good to us. Tuhan, dia sungguh baik dalam hidup kita, saudara. And I just pray God will bless you today and keep you in His care. Dan doa saya, Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian, dan menjaga selalu Bapak Ibu. Sekarang waktunya